Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada yang mengikuti SKB, CPNS, Jabatan Fungsional, Pranata Laboratorium Kesehatan. Kali ini kita bahasan bagian kedua mengenai jenjang jabatan dan pangkat. Kita lanjut ke pasal 7 ayat 1. Nah, jadi teman-teman pahami di pasal 7 ayat 1 ini, jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan terdiri atas Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat terampil, itu SEMAK dan D3, dan memang SEMAK tidak ada lagi pengangkatan. Dan Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli, yaitu S1. Dan sekarang ada D4 analis kesehatan, tapi kalau menurut Juknis ini S1. Yang kedua, nah, jadi ada dua kan teman-teman. Jadi teman-teman yang berijazah D3 analis kesehatan, D3 TLM itu nanti masuk ke jenjang terampil. Sementara teman-teman yang D4 TLM atau D4 analis atau S1 TLM atau S1 lain itu masuk ke jenjang ahli. Ya, teman-teman. Jadi perlu dipahami nanti. Artinya setelah penjelasan ini nanti terbagi dua kubu ya, atau terbagi dua bagian. Teman-teman yang D3 fokus ke terampil, teman-teman yang D4 itu fokus ke ahli ya, teman-teman sekedar pengingat. Jadi teman-teman pelajari yang ahli dan pelajari yang terampil masing-masing. Oke, nomor 2. Jenjang jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana pada ayat 1. Dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah titik-titik. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman fokus ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama untuk Pranata Laboratorium Kesehatan terampil. Ini D3 analis kesehatan, D3 TLM. Ada 4 bagian atau 4 jenjang karir kepangkatan. Yang pertama, Pranata Laboratorium Kesehatan pelaksana pemula. Pemula ini yang SEMAK ya. Nah, sementara teman-teman yang berijazah D3 analis kesehatan itu nomor 2, Pranata Laboratorium Kesehatan pelaksana. 2C nanti teman-teman ya pangkatnya. Sementara yang nomor 3, Pranata Laboratorium Kesehatan pelaksana lanjutan. Ini nanti setelah naik pangkat masuk ke yang kedua ini. Artinya masuk kedua ini dulu baru naik pangkat. Maksudnya seperti itu, terbalik. Kemudian yang keempat, Pranata Laboratorium Kesehatan penyelia. Ini pangkat paling tertinggi dari D3 analis kesehatan, D3 TLM, yaitu 3D. Dan setelah 3D teman-teman mentok, tidak akan pernah lagi naik pangkat. Kita beralih ke yang kedua, Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat ahli. Nah, ini D4 analis kesehatan atau setaranya dengan S1 kesehatan atau S1 TLM. Nanti kita bisa melihat nanti pada saat di ketentuan yang lainnya. 1. Jenjangnya ya, Pranata Laboratorium Kesehatan pertama. Ini apabila pangkatnya 3A. 3A ya teman-teman. Yang pertama kali, kemudian yang kedua Pranata Laboratorium Kesehatan Muda. Nah, ini nanti yang 3C. Sementara yang yang 3 ini, yang ketiganya ini maksudnya Pranata Laboratorium Kesehatan Madya. Nah, Madya berarti ini pangkatnya nanti mulai 4A sampai 4C. Nah, setelah 4C tidak ada lagi yang namanya naik pangkat. Stop, sudah mentok di 4C. Oke, kita pindah ke ayat 3. Jenjang pangkat Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat terampil sebagaimana pasal ayat 2 sesuai dengan jenjang jabatannya sebagai berikut. Nah, ini kita bisa melihat teman-teman. Terampil kita bahas dulu ya. Yang A, Pranata Laboratorium Kesehatan pelaksana pemula itu pengatur muda golongan ruang 2A. Dahulu ditempati oleh SEMAK, Sekolah Menengah Analis Kesehatan. Sekarang tidak ada lagi, tapi kalau memang ada pengangkatan dari SMK TLM atau SMK Analis Kesehatan,
dia posisinya berada di 2A, pengatur muda. Nah, yang B, Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana. Ada 3, yaitu pengatur muda tingkat 1, golongan ruang 2B. Nah, kemudian yang kedua, pengatur golongan ruang 2C. Ini 3D yang baru diangkat PNS, dia masuk nanti di pengatur golongan ruangnya 2C. Jadi teman-teman yang D3 analis kesehatan masuknya nanti di 2C. Kalau teman-teman nanti ada soal menyangkut itu. Jadi 2C pengatur jabatan fungsionalnya Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana. Kemudian yang ketiga, pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D. Ini setelah naik pangkat nanti dia menjadi 2D. 2D ini pangkat tertinggi di golongan 2. Nanti setelah 2D, perubahan nanti masa kerja masa kerja dan lain-lain itu disesuaikan untuk pindah ke alih jenjang, naik jenjangnya, jadi jenjang pelaksana ke pelaksana lanjutan. Ya, ini yang C, Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan. Itu ada 2, penata muda golongan ruang 3A. Kemudian yang kedua, penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Jadi seperti ini konsepnya teman-teman. Teman-teman yang diploma 3 itu menduduki 3A, tapi dia sebagai pelaksana lanjutan. Sementara yang D4 dia 3A, tapi dia PLK pertama. Jadi beda grade. Nah, pindah kita ke yang D, Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia. Itu ada penata golongan ruang 3C, yang kedua penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Habis pangkatnya. Sekarang pindah kita ke jenjang pangkat yang ahli. Nah, ini ada 2, ada yang A ada 2, Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama. Jadi penata muda golongan ruang 3A dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Nah, ini lanjut lagi dia naik jenjangnya ke Pranata Laboratorium Kesehatan Muda, yaitu penata golongan ruang 3C dan penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Nanti dia akan naik jenjang lagi menjadi Pranata Laboratorium Kesehatan Madya, yaitu pembina golongan 4A, pembina tingkat 1 golongan 4B, pembina utama muda golongan 4C. Nah, setelah 4C tidak ada lagi naik pangkat. Nah, lanjut lagi. Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam lampiran 3 dan lampiran 4. Dia nanti mengumpulkan angka kredit. Apabila angka kreditnya sudah cukup, dia baru direkomendasikan untuk diusulkan naik pangkat. Jadi dari Dupak tadi dibuat pak, dari Dupak tadi dibawa untuk disiapkan untuk naik pangkat. Kemudian yang 6, penetapan jenjang jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang ini biasanya kepala dinas kesehatan, kabupaten, kota, atau provinsi. Menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sesuai sebagaimana ayat 3 dan 4. Nah, ini sekarang kita masuk ke bab 5. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai. Ini yang penting yang harus teman-teman pahami. Artinya selama menduduki jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, baik terampil atau ahli, inilah yang harus teman-teman lakukan kegiatan. Apa saja ini intinya. Pasal 8. Rincian kegiatan Pranata Laboratorium Kesehatan tingkat terampil yang kita bahas dulu yang 3D ya, D3 bukan 3D. D3 analis kesehatan sesuai jenjang jabatan sebagai berikut. Nah, yang A, Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula. Ini yang 2A yang SEMAK atau SMK TLM. Menyusun rencana kegiatan. Jadi mempersiapkan
menyusun hari ini mau kerja apa. Saya hari ini mau meriksa ini, periksa ini, periksa ini. Nah, itu maksudnya menyusun rencana kegiatan. Apa saja yang direncanakan dalam hari ini, esok, dan 1 minggu ke depan. Nah, kemudian mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen atau sampel di laboratorium. Jadi siapkan alatnya. Apa saja alat-alat yang disiapkan. Misalnya untuk pengambilan darah vena, darah kakak filler, artinya syring, kemudian perlu tourniquet, perlu lancet, perlu bantalan, swab alkohol, kemudian botol penampung, dan ruang pengambilan serta buku dan alat tulis lainnya dan label. Nah, itu penting. Ini kan poin yang kedua ya. Kemudian mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen atau sampel secara sederhana. Jadi misalnya menyiapkan regen Widal. Nah, persiapkan kan regen Widal kita siapkan dengan cara mengambil misalnya dari dari kulkas, atau mungkin yang belum siap kita siapkan misalnya regen APTT atau apa. Tapi ini kan yang sederhana nih. Kalau yang sederhana ini cukup yang seperti itu tadi, anti serah golongan, anti A, anti B, anti AB, kemudian menyiapkan antikoagulan atau menyiapkan antikoagulan dan sitrat untuk persiapan laju endap darah. Nah, ini kan sangat sederhana nih. Misalnya itu contoh-contoh saja untuk bahan penunjang. Bahan penunjang nih ya reagensia lah kalau bahasa lainnya. Yang keempat, melakukan penanganan dan pengolahan spesimen secara sederhana. Jadi spesimen tadi ditangani dengan cara spesimen setelah disampling dari pasien, misalnya darah, lalu darah tadi diambil, dipilah, dan ada yang ditaruh misalnya di roller mixer misalnya untuk menghomogenkan kalau untuk hematologi analyzer, atau disentrifugasi apabila ingin memperoleh plasma atau serum. Ini maksudnya di situ, pengolahan spesimen secara sederhana. Sederhana kan tinggal sentrifugasi saja. Kemudian yang kelima, melakukan pemeriksaan secara reaksi atau setara. Nah, ini reaksi atau setara ini maksudnya mereaksikan. Contoh yang paling nyaman, paling enak dan paling mudah adalah pemeriksaan golongan darah. Jadi mereaksikan darah diberi antisera, dicampur lalu digoyang-goyang atau homogenkan, digoyang, lalu terbentuk aglutinasi dan tidak terbentuk aglutinasi, dibaca. Nah, itu artinya melakukan pemeriksaan secara reaksi setara. Kemudian yang keenam, memelihara peralatan laboratorium. Nah, peralatan laboratorium yang sudah dipakai dipelihara, dibersihkan, disimpan. Nah, ini disimpan. Ini maksudnya pemeliharaan alat. Kemudian misalnya juga alat-alat seperti LED, kemudian alat timer, mikropipet itu ditaruh di standnya. Ini maksudnya pemeliharaan ya. Kemudian membersihkan alat yang ada debunya dengan tisu atau kain. Kemudian lagi menutup alat dengan covernya. Ini memelihara. Kemudian yang ketujuh, melakukan sterilisasi dan desinfeksi. Jadi dia melakukan sterilisasi dan desinfeksi. Misalnya melap meja dengan alkohol setelah bekerja, atau dengan desinfektan misalnya hipoklorit, atau juga dia melakukan proses yang lain. Misalnya ose setelah dipakai dipijarkan. Nah, ini kan upaya untuk mensterilisasi. Kemudian nomor 8, memelihara dan merawat hewan percobaan. Misalnya memiliki hewan percobaan tikus, mencit. Itu dipelihara, misalnya diberi makan. Misalnya diberi makan dengan produk makanan tertentu, misalnya anggaplah seperti bama. Nah, itu. Jadi melihara dan merawat. Misalnya setelah ada yang baru beranak, yang ada bayinya, mungkin dipisahkan dengan indukannya ke tempat yang baru misalnya. Kemudian nomor 9, mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk membuat media atau reagen atau bahan biologis. Dia hanya mempersiapkan alat dan bahan penunjang untuk pembuatan. Jadi peralatan labkes lain yang ingin melakukan pembuatan media, dia sudah disiapkan oleh si peralatan labkes yang pelaksana pemula ini. Misalnya menyiapkan pipet, menyiapkan autoklaf,
menyiapkan Petri, menyiapkan beker gelas, menyiapkan labu didih, menyiapkan lagi apa namanya hot plate magnetic stirrer. Nah, ini dia mempersiapkan saja. Pekerjaannya simpel dan sedikit, hanya 9 saja. Tidak boleh melakukan hal-hal yang lain kecuali nanti ada aturannya. Apabila dia mengerjakan punya peralatan lapis pelaksana yang B ini, dia hanya dapat sedikit. Nah, 80% nanti dia dapat. Nah, sekarang kita pindah ke peralatan laboratorium kesehatan pelaksana. Ini pekerjaan milik 2B, 2C, 2D. Ya kan? Seperti jam jenjang jabatan tadi. Nah, apa saja? Nah, ini teman-teman yang D3 analis kesehatan lah yang wajib menghafal bila perlu atau memahami detail pekerjaan ini. Karena di awal-awal di jabatan nanti inilah yang akan dikerjakan. Satu, menyusun rencana kerja, sudah saya jelaskan. Yang kedua, mempersiapkan pasien secara sederhana. Pasien disiapkan. Jadi pasien disiapkan, disuruh duduk, suruh tenang, kemudian dilihati misalnya venanya kalau mau ngambil darah. Kemudian nanti pasiennya ditanya kecocokan dengan belangkolnya, namanya, kemudian statusnya, dan lain-lain. Kalau sudah oke, matching, berarti kan sudah mempersiapkan pasien. Sambil pasien ditanya juga persiapannya puasa berapa jam. Nah, ini persiapan. Yang kedua, mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen atau sampel di lapangan. Beda dengan yang tadi di dalam ruangan, ini di lapangan. Jadi dia mempersiapkan peralatan. Jadi misalnya yang peralatan lapis lainnya mau keluar ke lapangan, jadi dia ini menyiapkan alatnya. Misalnya alat-alat untuk mengambil spesimen di lapangan. Anggaplah ada pengambilan darah di luar atau pengambilan terkait dengan misalnya kimia lingkungan, dia menyiapkan. Sesuai nanti dengan penempatannya, dia di mana penempatannya. Kalau dia penempatan di hematologi, ya dia menyiapkan peralatan untuk hematologi mengambil di luar atau di lapangan. Kemudian yang keempat, menerima spesimen atau sampel. Jadi spesimen atau sampel misalnya datangnya urin, dia yang menerima dan sekaligus menyeleksi. Nah, ini. Nomor 5, mengambil spesimen atau sampel dengan tindakan sederhana. Mengambil darah kapiler di ujung jari. Dia bisa mengambil ini atau ngambil darah vena. Itu kan sederhana itu, tidak perlu tindakan khusus, tindakan yang mudah, atau juga yang lain-lainnya yang sifatnya mudah sekali, misalnya membuat sediaan malaria, itu kan paling sederhana. Kemudian yang keenam, mengambil spesimen atau sampel di lapangan secara sederhana. Nah, ini dia nanti bersama dengan peralatan lapis lain mengambil spesimen di lapangan. Sementara yang sebelumnya tadi tidak boleh. Kalau ini sudah boleh mengambil spesimen di lapangan. Jadi bersama-sama pergi ke lapangan. Misalnya ngambil oksigen terlarut, misalnya ngambil dari air sungai oksigen terlarut. Kemudian nomor 7, mempersiapkan pengiriman spesimen sampel rujukan. Jadi sampel yang akan dirujuk itu disiapkan, di packing untuk dikirim ke lab rujukan. Misalnya dia bekerja di lab rumah sakit, mau dirujuk ke laboratorium kesehatan. Jadi dia yang menyiapkannya itu, mempersiapkan. Kemudian nomor 8, mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen atau sampel secara sederhana. Jadi disiapkan alat-alatnya untuk melakukan pemeriksaan tadi. Misalnya menyiapkan regen widal, menyiapkan flatnya atau menyiapkan slide-nya, menyiapkan rotator, menyiapkan timer. Jadi siap, darahnya sudah siap dengan raknya. Kalau bila ada pengenceran, dia mungkin menyiapkan untuk proses pengenceran. Sudah itu. Kemudian lagi lanjut nomor 9, mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen sampel secara khusus. Jadi peranata labkes yang melakukan pemeriksaan secara khusus, misalnya yang peranata labkes pertama, jadi peranata labkes yang terampil ini menyiapkan. Misalnya di sini untuk pemeriksaan gas kromatografi, dia lah yang menyiapkan dulu bahan-bahan penunjangnya. Segala yang mungkin gas karirnya atau cartridge-nya atau yang lain-lainnya dia yang nyiapkan. Nanti yang peralatan lapis lain yang melakukan pemeriksaannya. Karena kalau secara khusus
itu tidak dimiliki oleh kompetensi si peranal labkes yang ini. Dia tidak bisa. Nanti ada lihat teman-teman di jabarannya. Kemudian nomor 10 membuat sediaan. Jadi dia membuat sediaan ini maksudnya membuat sediaan slide bakteri pewarnaan untuk persiapan pewarnaan gram. Dia membuat slide-nya dulu. Atau membuat hapusan darah, maksudnya itu. Mewarnai sediaan. Jadi sediaan bakteri pewarnaan gram atau pewarnaan yang lain, misalnya pewarnaan yang lain, dia bisa mewarnai atau mewarnai sediaan darah untuk dengan menggunakan Nuraic atau Gimsa. Nomor 12, mempersiapkan spesimen sampel secara sederhana. Jadi dia mempersiapkan spesimen atau sampel secara sederhana. Dia disiapkan sampel tadi disiapkan. Ya seperti itulah teman-teman yang tadi ada saya jelaskan. Kemudian melakukan penanganan dan pengolahan spesimen sampel secara khusus. Nah, ini dia beda dengan yang tadi yang secara sederhana, yang khusus. Misalnya spesimen tadi yang khusus untuk pemeriksaan APTT. Dia melakukan persiapan ini dengan cara mencampur darah dengan antikoagulan, perbandingannya 1 bagian antikoagulan 9 bagian darah, asam darah, lalu disentrifugasi. Setelah sentrifugasi didapatkan plasma sitrat. Plasma sitrat inilah yang akan dipakai untuk pemeriksaan secara khusus, yaitu APTT, titerfibrinogen, misalnya D-dimer. Nah, itu misalnya. Kemudian nomor 14, ini contoh-contohnya saja ya, tidak mutlak saya mengisahkan. Melakukan ekstraksi untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan secara manual. Jadi teman-teman dia melakukan ekstraksi. Misalnya ekstraksi logam berat PB, ZN pada toksikologi dan kimia lingkungan. Dia mengekstraksi. Nanti pada saat sudah diekstraksi selesai, ekstraknya ini nanti mungkin di next siapa yang ngerjakan. Dia di sini melakukan ekstraksi ya. Kemudian nomor 15, melakukan ekstraksi untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan secara elektrik. Nah, ini menggunakan alat. Jadi alat spesimen masukkan ke alat, ekstraksi otomatis. Nah, bisa dia ini. Kemudian yang nomor 16, melakukan pemurnian untuk pemeriksaan toksikologi dan kimia lingkungan. Ini kayaknya lebih mengarah ke laboratorium kesehatan semuanya ini kalau yang arah-arah ini. Jadi dia melakukan memurnikan, misalnya memurnikan suatu zat dari pengganggu supaya dia bereaksinya lebih bagus. Jadi mirip dengan ekstraksi tapi lebih bagus lagi dibanding ekstraksi. Kemudian nomor 17, melakukan pemeriksaan secara makroskopik atau organoleptik. Nah, dia melakukan pemeriksaan secara makroskopik dan organoleptik. Misalnya pemeriksaannya pada air minum yang akan diperiksa kimia lingkungan, atau memeriksa makroskopik organoleptik pada spesimen misalnya urin. Nah, misalnya ini kan contohnya saja ini. Nomor 18, melakukan pemeriksaan secara elektrometri atau setara. Elektrometri ini menggunakan elektroda, misalnya mengukur pH meter di kimia lingkungan. Jadi sekedar informasi teman-teman, jangan terkejut. Permenpan RB 2006 ini lebih banyak ke arah laboratorium kesehatan provinsi, yang ada di situ komponennya lebih jobnya lebih gendut atau lebih besar ke kimia lingkungan. Sementara teman-teman yang lulusan TLM saat ini sudah kompetensinya itu diturunkan menjadi kompetensi pendukung, bukan kompetensi utama dari TLM. Lanjut lagi, nomor 19, melakukan pemeriksaan sediaan sederhana secara mikroskopik. Nah, ini contohnya membuat sedimen urin. Jadi kalau teman-teman membuat sediaan sederhana sedimen urin itu secara mikroskopik, ini bisa. Nah, misalnya nomor 20, melakukan pemeriksaan spesimen atau sampel dengan metode cepat. Nah, ini metode cepat ini rapid ya, rapid test. Ini bisa disetarakan dengan rapid test. Misalnya tes kehamilan menggunakan stick. Ini cepat kan pemeriksaannya? Nah, ini rapid cepat, atau metode-metode lain misalnya pemeriksaan
Gula darah yang ujung jari VOCT itu bisa disetarakan dengan ini. Hemoglobin bisa disetarakan dengan ini yang rapid cepat. Kemudian melakukan pemeriksaan secara titrasi atau setara. Nah, ini. Jadi teman-teman yang melakukan pemeriksaan titrasi, ingat kan titrasi misalnya asam basa, alkalimetri, asidimetri, nitrimetri, kemudian permanganometri, iodometri, yodimetri, dan lain-lain. Nah, ini semuanya titrasi. Teman-teman kalau melakukan titrasi dapat angka kreditnya. Kemudian nomor 22, melakukan pemeriksaan secara aglutinasi kualitatif. Nah, ini muncul. Artinya Widal yang kita periksa. Ini sudah mutlak. Pemeriksaan Widal yang paling banyak dipakai. Atau golongan darah. Kemudian nomor 23, melakukan pemeriksaan secara gravimetri atau setara. Jadi kalau teman-teman melakukan gravimetri, salah satunya contohnya kadar abu, kadar air. Ini gravimetri. Pada misalnya produk suatu air minum atau air dari suatu produk makanan atau dari suatu produk minuman. Itu gravimetri. Kemudian nomor 24, melakukan pemeriksaan dengan fotometri atau setara secara manual. Jadi teman-teman mengukur kadar seng dalam air minum atau mengukur kadar besi dalam air minum atau mengukur kadar glukosa pada kimia klinik atau mengukur kadar hemoglobin metode cyanmet dengan fotometer. Nah, ini kan kata-katanya adalah fotometri secara manual. Tapi secara manual alatnya. Nomor 25, menghitung hasil pemeriksaan manual. Jadi setelah tadi kita hitung absorben sampel per absorben standar kali konsentrasi standar, lalu dapat kadarnya. Ini nomor 25. Nomor 26, melakukan pemeriksaan hitung koloni atau setara. Teman-teman yang waktu kuliah dulu pernah memegang koloni counter? Nah, kalau pernah, itu dari satu petri, teman-teman taruh di alat mesin koloni counter, nyalakan lampunya kan, lalu dihitung koloninya di kotak-kotaknya itu. Nah, ini koloni counter. Nomor 27, melakukan pemeriksaan EIA. Jadi EIA, jadi mungkin contohnya salah satunya pemeriksaannya yang terkait dengan pemeriksaan uji kehamilan, HBsAg. Nah, ini masih ada kaitan-kaitan ini dengan ini. Kan setara nih, tidak mutlak sama, setara. Nah, bisa. Atau mungkin bisa melakukan yang sifatnya itu menghasilkan ini reaksinya serologi sih. Serologi tergantung suatu tempat pelayanan. Kalau di puskesmas bagaimana deskripsinya, di rumah sakit kayaknya ke arah labkes yang lebih memungkinkan ini. Tapi kalau setara berarti disamakan atau dimirip-miripkan, berarti setara. Kemudian lagi melakukan pemeriksaan dengan TLC, thin layer chromatografi atau setara. Jadi teman-teman melakukan chromatografi lapis tipis. Pernah mengerjakan? Nah, pasti sudahlah, karena dulu saya juga pernah itu masalah ini. Tapi mungkin tidak tahu apakah masih ada kompetensinya melekat di TLM yang saat ini, kayaknya mungkin bisa tidak ada lagi TLC. Ini ada ini. Kemudian melakukan pemeriksaan di lapangan secara sederhana. Misalnya pemeriksaan di lapangan itu kan macam-macam, sisa klor, kemudian pH, pemeriksaan warna, jernihan, misalnya pada sampel air dan lain-lain kan ada di situ yang parameter lapangan. Kemudian melakukan pencatatan hasil pemeriksaan umum. Jadi dicatat teman-teman pemeriksaannya itu di lapangan secara umum. BJ berapa, pH berapa, kemudian sisa klor berapa, kemudian lagi kekeruhan, warna dan lain-lain. Nah, di situ kita lihat. Kemudian ada juga yang melihat namanya total solid dissolved TDS di lapangan. Lanjut lagi, melakukan perbaikan peralatan laboratorium secara sederhana. Jadi peralatan laboratorium itu diperbaiki secara sederhana. Misalnya ada alat-alat yang mengalami gangguan secara ringan lalu diperbaiki.
Tapi sederhana ya. Yang nomor 32 memusnahkan sisa spesimen atau sampel dan bahan penunjang. Jadi sisa darah itu dimusnahkan. Misalnya tabung vakum merah, tabung vakum biru, ungu, biru, udah dimusnahkan. Dimasukkan dalam limbah infeksius. Kemudian membuat reagen atau bahan biologi secara sederhana. Jadi reagen dibuat, mencampur reagen sebelum digunakan. Ini misalnya reagennya, reagen AST, ALT kita buat dulu. Nah, kita buat dulu, atau reagen kimia lingkungan, atau pembuatannya bahan biologis. Bahan biologis ini entah apa, mungkin yang di mikrobiologi. Saya tidak begitu memahami juga di prosedur di mikrobiologi. Misalnya membuat antisera atau membuat plasma sitrat misalnya. Kemudian nomor 34 membuat media untuk pembiakan kuman secara sederhana. Ini membuat media ya. Media SS agar, MC, mekonke kan. Kemudian coklat agar atau blood agar. Nah, ini untuk pembiakan kuman secara sederhana, yang sederhana. Atau mungkin kalau yang sederhana yang Muller-Hinton misalnya, atau alkali pepton misalnya, kemudian yang sifatnya yang media cair dulu, ini sederhana itu. Kemudian nomor 35 memelihara organisme untuk pengolahan air limbah. Jadi ada memelihara organisme. Organisme ini maksudnya suatu organisme yang untuk pengolahan air limbah. Air limbahnya ini nanti diuraikan dengan organisme ini. Oke, itu teman-teman. Cukup panjang ya, 35 pekerjaan. Jadi dari 35 pekerjaan itu teman-teman belum tentu semuanya mampu melaksanakannya. Ambil yang sesuai dan yang bisa dikerjakan. Tapi efeknya teman-teman lambat naik pangkat kalau tidak semua bisa dikerjakan. Tapi pada prinsipnya kalau volume pasien besar tidak masalah bagi misalnya sebuah rumah sakit. Kita pindah langsung lanjut ke peralatan laboratorium kesehatan pelaksana lanjutan. 1. Menyusun rencana kerja, sudah jelas. Memasang peralatan untuk pemantauan kualitas lingkungan di lapangan. Jadi di pinggir jalan, di kota misalnya, ada situ alat untuk memantau kualitas lingkungan, dipasang. Misalnya penyerap O2, penyerap CO2. Nah, seperti itu. Ini kimia lingkungan akhirnya larinya. Kemudian yang nomor 3, mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen atau sampel secara khusus. Sudah juga saya jelaskan. Nomor 4, membuat sediaan sitologi, histopatologi. Nah, jadi ternyata kalau melihat di sini yang paling ideal untuk bekerja di lab patologi anatomi, golongannya adalah golongan yang ini. Pelaksana lanjutan. Ya kan? 3A. Histo. Nah, sudah membuat kan? Memotong, mengiris segala yang lainnya sudah siap. Lalu yang nomor 5, mewarnai sediaan sitologi, histopatologi. Diwarnai dengan hematoksilin, eusin, He misalnya. Nomor 6, mempersiapkan spesimen atau sampel secara khusus. Spesimen atau sampel kita siapkan secara khusus. Misalnya persiapan khusus ya salah satunya ini untuk persiapan untuk pemeriksaan sitohisto. Untuk misalnya untuk imunositokimia misalnya, itu kan khusus tuh. Nomor 7, melakukan pemeriksaan secara aglutinasi semi kuantitatif. Berarti di sini melakukan pemeriksaan dengan pengenceran. Misalnya CRP pengenceran dia melakukan. Semi kuantitatif kan? Nah, misalnya contoh itu. Lalu nomor 8, melakukan pemeriksaan dengan fotometri atau setara secara otomatis. Jadi ada alat fotometer yang setara atau otomatis. Misalnya alat-alat sekarang kan sudah otomatis nih. Jadi yang golongan sebelumnya tadi kan menggunakan yang alat yang manual, semi otomatis. Ini otomatis. Berarti dia yang berhak menggunakan alat auto analyzer. Nah, ini dia. Secara otomatis alat auto laser. Misalnya auto laser untuk kimia klinik, analyzer untuk imunologi, serologi, atau alat untuk yang bidang lain misalnya urinalisis misalnya. Yang 9, menghitung hasil pemeriksaan dengan fotometri. Nah, seperti tadi sama sudah saya jelaskan. Nomor 10, melakukan pemeriksaan dengan alat penghitung sel darah otomatis. Ini hematologi analyzer. Jelas sudah hematologi analyzer.
tidak perlu kita jelaskan. Kemudian yang ke-11, melakukan pemeriksaan secara analisa gas darah atau setara. AGD, analisa gas darah, baik yang alatnya yang portable atau alatnya yang besar, itu dia yang berhak melakukan pemeriksaan ini. Kalau yang di bawahnya tidak berhak tadi, yang pelaksana dan pelaksana pemula. Kemudian yang nomor 12, melakukan pemeriksaan dengan gas analyzer. Nah, ini melakukan pemeriksaan gas analyzer, analisa gas. Analisa gas. Ini tergantung nanti, misalnya anggap pemeriksaan CO2 atau CO, karbon monoksida pada keracunan di dalam darah misalnya. Ini contoh gas analyzer ya. Nomor 13, melakukan pemeriksaan sampel biakan. Nah, ini kita di sini jadi sampel biakan yang sudah dibiakan tadi diperiksa. Misalnya dipindahkan, diuji biokimia misalnya. Kan teman-teman merasa gula-gula pernah kan? Glukosa, manit, kemudian maltosa, sakarosa, kemudian AP, VV, TSIA, sitrat. Nah, ini. Kemudian lagi melakukan pemeriksaan sampel biakan untuk identifikasi setara. Nah, ini sudah. Ini melakukan misalnya uji-uji optocin, misalnya uji-uji aglutinasi plasma sitrat, kemudian lagi uji yang lain-lain. Ini sudah ke arah itu tadi. Atau misalnya melakukan MPN coliform misalnya. Nah, ini nomor 15 ini. Maksudnya melakukan pemeriksaan sampel spesimen biakan tabung ganda MPN coliform. Ini bisa, ini nomor 15. Nomor 16, melakukan pemeriksaan secara uji kepekaan difusi. Nah, uji sensitivitas difusi ya. Nah, difusi. Uji sensitivitas, uji kepekaan bakteri atau setara. 17, melakukan pemeriksaan penetapan subtype atau setara. Kita melakukan jenis-jenis type dari suatu bakteri misalnya, bakterinya misalnya serotip apa gitu. Nah, menggunakan tip serum monovalen atau polivalen. Melakukan pemeriksaan secara imunodifusi. Nah, ini imunodifusi, ada imunodifusi roket atau imunodifusi ganda misalnya atau setara. Kemudian yang 19, melakukan pemeriksaan secara FAT. Nah, ini menggunakan fluoresen absorben test atau setara. Ini misalnya pemeriksaannya menggunakan FAT ABS pada Treponema pallidum misalnya. Nomor 20, melakukan pencatatan hasil pemeriksaan khusus. Lalu kita melakukan pencatatan khusus. Yang pemeriksaannya khusus tadi, analisa gas darah misalnya. Ini yang khusus. Nomor 21, membuat laporan hasil pemeriksaan secara pemeriksaan umum. Ini sudah saya jelaskan. Nomor 22, mengamati kerja peralatan pemantauan kualitas lingkungan. Jadi diamati kerja alat tadi yang pemantauan kualitas lingkungan. Setelah kita misalnya pasang tadi di kota tadi. Nomor 23, membuat komponen prototipe alat pengolahan air dan limbah. Ini membuat komponen prototipe. Jadi menyambung atau membuat rangkaian-rangkaian untuk pengolahan air dan limbah. Misalnya alat air tadi diolah menjadi aquades. Ini misalnya kita merangkai alat tadi. Membuat. Nomor 24, cukup banyak ya. Merakit komponen prototipe alat pengolahan air dan limbah. Nah, ini merakit, udah dirakit. Nomor 25, menyiapkan hewan percobaan. Jadi hewan yang akan diuji disiapkan, dipilah. Misalnya tikus atau mencit, ambil, disiapkan ini untuk dilakukan uji secara in vivo. Nomor 26, membuat reagen atau bahan biakan secara khusus. Nah, contoh reagen atau bahan biologi secara khusus ini misalnya contohnya saya contohkan satu aja, mencampur reagen APTT PT untuk dengan dedimer misalnya. Ini diolah dulu, disiapkan karena ini memang secara khusus. Kemudian lanjut lagi, membuat media untuk biakan kuman secara khusus. Nah, misalnya TCBS misalnya, kemudian Loeffler ya kan, atau biakan lain misalnya untuk Microbacterium tuberculosis ya kan, pemeriksaannya itu
apa namanya, ada yang biakannya saya lupa itu namanya, itu yang menggunakan lawan Stan Jensen. Nah, itu khusus. Memelihara strain kuman. Jadi kuman tadi kita pelihara dengan cara disimpan dalam kulkas, kemudian kita pindahkan ke media baru apabila sudah medianya sudah lumayan tua, misalnya TSA, kita pindahkan. Kemudian menguji mutu bahan penunjang secara sederhana. Jadi bahan penunjang kita uji, misalnya menguji anti sera, anti A, anti B, anti AB, kita uji. Nah, sudah itu. Kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan persediaan dan kondisi peralatan atau bahan penunjang. Ini melakukan pencatatan sistem kartu stok di dalam regen-regen yang kita pakai dan regen-regen yang menjadi stok di gudang. Ini contoh pelaporan persediaan kondisi peralatan, termasuk alatnya berapa. Kemudian nomor 31, menguji alat secara sederhana. Jadi alat kita uji secara sederhana. Misalnya alat tadi kita gunakan lalu kita uji dengan sederhana, misalnya dengan bantuan Aquades atau menggunakan standar, menggunakan bahan kontrol. Kemudian 32, membuat bahan uji untuk pemantapan mutu internal laboratorium secara sederhana. Jadi membuat bahan uji untuk pemantapan mutu internal bahan laboratorium sederhana. Contohnya teman-teman membuat bahan ujinya yaitu mengumpulkan spesimen pasien misalnya yang positif widal sepertiga 20 misalnya. Itu simpan di kulkas, dibagi. Jadi ini sebagai bahan kalau misalnya menguji antiseranya. Antiseranya kalau memang memberi positif berarti memang antiseranya bagus karena kita sudah menyimpan yang tertinggi. Nah, ini contohnya lah, membuat bahan uji untuk pemantauan mutu internal secara sederhana. Kemudian nomor 33, membuat bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal laboratorium secara sederhana. Di pemantapan mutu eksternal dia membuat, ditugaskan, tolong buat serum kontrol, dia buat untuk persiapan eksternal. 34, mengajar praktikum pada pelatihan tingkat dasar. Ini biasanya yang pangkat paling tertinggi nanti ya. 3B misalnya dia bisa mengajar praktikum pada pelatihan tingkat dasar. Nah, ini teman-teman untuk perantau labkes pelaksana lanjutan. Lalu kita pindah perantau labkes penyelia. Nah, saya jelaskan juga penyelia ini yang terakhir yang menutup di video ini. Nanti kita potong untuk perantau labkes ahlinya. 1, menyusun rencana kerja, sudah saya jelaskan. Yang kedua, mengambil spesimen atau sampel di lapangan secara khusus. Dia mengambil spesimen di lapangan secara khusus. Misalnya melakukan pengambilan yang sifatnya khusus. Dia dapat keterampilan tambahan mengambil spesimen secara khusus. Misalnya kita tidak tahu apa spesimen yang dia tidak mesti hematologi, kimia klinik, tapi mungkin kimia lingkungan atau imunologi, serologi atau pemeriksaan ke arah mikrobiologi. Nah, ini bisa secara khusus. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeriksaan secara uji kepekaan dilusi atau setara. Jadi pengenceran nanti dia ini pemeriksaan uji kepekaan, uji antibiotik secara dilusi pengenceran. Yang keempat, melakukan pemeriksaan secara RIA, radio imun assay atau setara. Ini sudah memang tidak begitu banyak lagi RIA, tapi kalau setara bisa diganti dengan yang metode yang lain. Nah, misalnya semiluminescent misalnya. Untuk karena ini arahnya ELISA bisa juga karena ini arahnya ke arah imunologi serologi. Kemudian nomor 5, melakukan pemeriksaan secara elektroforesis atau setara. Dia melakukan pemisahan protein, albumin, globulin dan fraksinya dengan elektroforesis atau elektroforesis hemoglobin. Ini setara kan? Yang keenam, melakukan validasi hasil pemeriksaan sederhana. Jadi dia memvalidasi karena dia penyelia, dia menyelia hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh teman-temannya sudah cocok sesuai dengan kondisi si pasien tadi, tapi secara sederhana. Nomor 7, membuat laporan hasil pemeriksaan khusus. Dia yang membuat untuk khusus dia, sementara yang di bawahnya tadi yang secara umum. Nomor 8, memelihara fungsi peralatan laboratorium sederhana. Jadi melihara fungsi peralatan laboratorium sederhana, dia yang memeliharanya. Nomor 9, menerima dan atau mengeluarkan peralatan bahan penunjang. Nah, ini dia yang menerimanya, dia menerima lalu mengeluarkan untuk digunakan. Nomor 10,
Membuat bahan uji untuk pemantapan mutu internal laboratorium secara khusus. Ini khusus, misalnya yang khusus ini saya memberi contoh, anggaplah yang agak-agak sulit khusus itu misalnya HIV. Jadi dari pasien yang serum HIV positif, nah, mungkin ini dia membuat atau dia membuat yang bahan uji yang lain yang secara khusus pasien dengan demam berdarah, serumnya diambil untuk uji dengue nanti. Misalnya ini yang khusus. Kemudian nomor selanjutnya 11, membuat bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal laboratorium secara khusus. Nah, untuk PME dia membuat serum kontrol 3 level misalnya. Atau membuat darah kontrol, misalnya darah kontrol hemoglobin atau darah kontrol hematologi analyzer. Kalau memang ini di tempat kerjanya ada membuat darah kontrol atau serum kontrol atau kontrol yang lain untuk disiapkan dibagikan ke peserta, karena PME ini dibagikan untuk peserta. Nomor 12, melakukan supervisi ke laboratorium lain di dalam kota tentang teknis ke laboratorium sederhana. Dia melakukan supervisi berarti melakukan kunjungan ke laboratorium lain. Misalnya dia ini orang bekerja di laboratorium kesehatan Labkes provinsi, dia melakukan kunjungan ke Labkesda atau ke Puskesmas di dalam teknis ke laboratorium sederhana. Misalnya dia melihat lalu supervisi melihat pelaksanaan pemeriksaan HB Sahli, misalnya hitung sel TOMA misalnya dengan pengenceran pipet dengan cara tabung atau LED. Nah, ini dia, ini bisa seperti ini, supervisi ke laboratorium. Kemudian nomor 13, melakukan supervisi ke laboratorium lain di luar kota tentang teknis ke laboratorium sederhana. Jadi di luar kota, ke kabupaten lain dia. Labkes provinsi dia berkedudukan di ibu kota kan, ibu kota ke provinsi, dia ke kabupaten lain. Kemudian nomor 13, nomor 14, mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan tingkat dasar. Jadi ada suatu pelatihan tingkat dasar, misalnya pemeriksaan laboratoriumnya, misalnya mengajar dia tuh cara untuk HB Sahli, misalnya standarisasi dan kalibrasi HB Sahli atau HB Cyanmed atau hitung sel atau LED atau kombinasi semuanya dalam bentuk paket darah rutin. Nah, ini kan tingkat dasar atau cara teknik pengambilan sampel misalnya plebotomi dan lain-lainnya yang ringan kan, yang tidak macam kapiler. Nah, masih tingkat dasar, jadi tidak lanjutan. Jadi yang sifatnya masih basic-basic. Kemudian nomor 15, mengajar praktikum pada pelatihan tingkat lanjut. Dia misalnya praktikum di suatu, ada yang magang di suatu tempat, misalnya di Labkes atau rumah sakit, dia yang mengajari misalnya BTA, membuat sediaan BTA, lalu membuat sediaan yang lain misalnya mikrobiologi, atau juga untuk praktikum yang tingkat lanjut lainnya, misalnya analisa gas darah, atau praktikum ya ini misalnya crossmatch reaction, untuk golongan darah pada proses untuk kegiatan transfusi darah, crossmatch, gel misalnya, atau yang manual. Nah, itu saja teman-teman, tidak terasa lama dan panjang sekali saya menjelaskan panjang lebar. Semoga teman-teman yang ijazahnya D3 analis kesehatan mampu menyerap apa yang saya jelaskan. Jadi ini khusus untuk D3 yang baru saya jelaskan. Nanti yang next selanjutnya videonya saya buatkan untuk yang diploma 4 atau S1 TLM. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.